Aman. Oke. Yo, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, Yes, yes, yes. Oke. Ini Bapak rasa nih sudah hadir semua ya. Jadi nggak perlu Bapak absen satu-satu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Iya. Oke. Untuk selanjutnya supaya lebih semangat lagi kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang aja ya. Apa ya lagu-lagunya ya, Ampar Pisang ya. Lupa ndak ya? Oh iya. Iya. Oke. Lama ndak nyanyi. Lama nggak nyanyi. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabidi di hurung bari-bari, manggaripok, manggaripok, kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupun, yang mana batis kutung, dikit bidawang. Oke, tuh. Ternyata ada satu siswa yang dari Banjarmasin juga. Terima kasih ya sudah hadir ya. Hadir. Oke. Sekarang Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita dulu ya. Mudah-mudahan nantinya dengan belajar hari ini kalian semua bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan kita pembelajaran hari ini adalah setelah nantinya kalian melakukan pengamatan, bertanya, mengkomunikasikan, diskusi, dan sebagainya, maka diharapkan kalian bisa menjelaskan titik pusat lingkaran dan unsur-unsurnya dan lain-lain, terus menghitung dan menentukan unsur-unsur lingkaran, serta menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harapannya ya. Mudah-mudahan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak punya bahan untuk belajar kita hari ini. Silakan disimak, dengarkan baik-baik, ambil pulpennya. Kalau ada yang perlu dicatat, dicatat. Kalau sudah paham, dengarkan saja. Ya, Pak. Oke, Bapak mulai ya. Oke, terlihat anak-anak? Wah, ya Allah. Oke. Lingkaran. Tidur kah? Mau tidur? Tidur. Tidur. Unsur lingkaran. Tidur. Nah, ini lingkaran yang akan kita pelajari hari ini. Lingkaran dan unsur-unsurnya. Terus benda apa saja yang menyerupai lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sini Bapak kasih contoh. Ada jam dinding. Ini merupakan salah satu contoh lingkaran. Yang kedua, lereng. Ini bukan lingkaran karena dia bulat ya, dia mempunyai ruang. Terus ada koin, dia juga lingkaran. Terus ada bola, dia bukan lingkaran. Terus ada roda gerobak ini ya, Bapak kasih roda gerobak sebelah. Ya, dia juga termasuk lingkaran. Oke, ini ban mobil sengaja Bapak copot di bengkel. Dia juga contoh lingkaran. Nah, ini telurnya udah pada pecah tuh. Ini juga bukan lingkaran. Jadi paham ya? Jadi yang mana lingkaran, yang mana yang bukan lingkaran. Oke, kita lanjut ke pembahasannya tentang pengertian lingkaran. Jadi, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik
Tentu. Oke, misalnya lingkaran termasuk bangun datar 2 dimensi. Kalaunya bola itu bukan 2 dimensi tapi 3 dimensi. Dia sudah punya ruang itu ya. Kita lanjutkan. Lingkaran itu ada unsur-unsur yang membentuk lingkaran itu sendiri. Nah, ini Bapak contohkan contoh lingkaran ya. Nah, terus selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Pertama adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Oke, ini unsurnya dulu ya. 1 titik pusat, 2 jari-jari lingkaran, 3 diameter, 4 busur lingkaran, 5 tali busur lingkaran, 6 tembereng, dan 7 juring. Yang ke-8 apa terakhir? Ya, apotema. Oke, ini kita mengulang aja ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar nih, harusnya ingat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama, unsur-unsur lingkaran adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini Bapak contohkan lingkaran, jadi titik pusatnya itu dia berada di tengah-tengah. Misalnya, nah ini. Jadi simbolnya itu dia tidak mesti harus O, jadi bisa huruf P, tapi dia kebanyakan O dan P, jarang dia pakai huruf-huruf yang lain. Nah, terus selanjutnya unsur-unsur berikutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Misalnya di sini ada contoh lingkaran dari jari-jari itu adalah garis lurus yang ini yang membagi selingkaran dari titik A ke titik O. Nah, itu ya. Terus selanjutnya unsur-unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Oke, ini Bapak contohkan. Ada garis lurus di sini. Garis lurus yang membagi lingkaran menjadi 2. Jadi garis lurus ini dinamakan adalah diameter. Dia melewati titik pusat. Terus yang selanjutnya adalah kita ini hubungan dulu antara jari-jari dengan diameter. Ada rumus untuk menentukan jari-jari kalau R-nya diketahui jari-jari kalau diameternya diketahui. Terus untuk menentukan diameter kalau jari-jarinya diketahui. Kan di sini jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jari. Oke, kita Bapak kasih contoh di sini ya. Jika R-nya 8, berapakah diameternya? Tinggal kita bagi 2 atau dikali 2? Kali 2. Kali 2 berarti 16. Kalau R-nya 24 berarti diameternya 48. Kalau D-nya 12 tinggal kita bagi 2 menjadi 6. Iya, oke, pinter. Terus kalau diameternya 14 berarti R-nya separuhnya adalah 7. Benar sekali ya, waduh. Ini mau ngulang nih, harusnya bisa ini nih. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya adalah busur. Apa itu busur? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lingkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembaran di lingkungan tersebut. Bapak contohkan ini lingkaran. Ini contoh diameter A ke B melalui titik pusat. Jadi yang namanya busur itu adalah garis lengkung yang ini. Nah, ini namanya
busur. Pakai di sini. Nah, dari A ke B atau dari B ke A ini namanya busur. Paham ya? Paham, Terus Pak. selanjutnya unsur-unsur lingkaran berikutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tanpa melalui titik pusat. Nah, Bapak contohkan ini. Ini lingkaran, ini ada garis lurus tanpa melalui titik pusat. Ini namanya tali busur. Tali busur. Kalau melalui titik pusat, dia disebut dengan diameter. Tapi nanti kalau kalian sudah ini ada bagian-bagiannya nanti. Tali busur itu nanti ada dua, ada yang minor, ada yang mayor. Kalaunya tali busur yang mayor itu adalah diameter atau tali busur terpanjang. Oke, terlanjut ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya tembereng. Tembereng ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Misalnya nih Bapak contohkan ini lingkaran. Ini ada jari-jari dua di sini Bapak kasih. Terus Bapak kasih tarik garis lurus dari titik A ke titik B. Ini namanya tali busur. Terus yang lengkung ini namanya busur. Jadi yang namanya tembereng itu adalah daerah yang diapit oleh busur dan tali busur ini. Kalau diasir, jadi kita bisa membedakan mana yang busur, mana yang tembereng, dan mana yang bukan tembereng. Yang tembereng adalah yang warna merah ini, dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, selanjutnya unsur-unsur berikutnya adalah juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, nih Bapak contohkan di sini ada lingkaran, ada titik pusat, ada dua jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari ini adalah juring. Kita Bapak kasih warna di sini. Nih, jelas terlihat. Juring ini nanti ada dua. Ada yang juring minor dan juga juring mayor. Yang minor yang kecil yang warna hijau ini. Dan yang mayor adalah yang besar ini. Yang daerah yang warna putih ini yang mayor. Yang minornya ini, yang warna hijau ini. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Terus, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Ini Bapak contohkan, ada lingkaran, ada ada busur yang sisi lengkung ini, ada jari-jari, terus ada tali busur. Nah, apotema itu adalah garis yang membentang dari titik pusat O ke titik F yang ada di garis tali busur ini. Dia tepat di tengah-tengah di sini, letak titiknya. Sehingga garis yang memanjang ini disebut dengan apotema. Dengan syarat sudut yang terbentuk di F ini dia harus siku. Oke. Sekarang kita coba ini ada contoh soal. Tentukan unsur-unsur lingkaran dari gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya. Unsur-unsur lingkaran, titik pusat. Nah, titik pusatnya adalah kalau di sini nanti ada P, berarti dia pakai P di sini ya, nggak mesti O ya. Tergantung nanti di soalnya dia ada simbol apa di sini. Terus jari-jari. Jari-jari kalau dari gambar di sini kita bisa menentukan jari-jarinya ada tiga. Ada garis OA, ada garis OB dan garis OC. Sekarang untuk diameter dari gambar di sini dia cuma ada satu diameter di sini, yaitu garis lurus dari A OC melalui titik pusat.
busur di sini dia ada AB yang lengkung ini AB, BC sama AC. Ada 3 busur di sini. Terus tali busur cuma ada 1 di sini, yaitu garis lurus dari B ke terus juring. Juring ini daerah yang diapat oleh garis jari-jari OA dan OB. OB. Oke, yang warna hijau nih ya. Iya. Terus apotema garis lurus dari O ke T. Nah, terus selanjutnya kita coba latihan dulu ya. Tentukanlah unsur lingkaran dari gambar berikut. Misalnya titik pusatnya titik pusatnya adalah O. Jari-jarinya garis OA, OB dan OC. C. Diameternya garis AOB. AOB. Terus busurnya garis lengkung AB, BC sama AC atau sasaran aja ya. Terus tali busur garis lurus AB dan AC. Oke. Terus tembereng, dari mana tembereng? Daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Kalau ini warna ungu ini ya. Terus Iya. kuring, daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB, sama busur BC. Berarti di sini Bapak Jun ini warna ungu nih. Bukan warna ungu, warna apa nih? Warna oranye ya. Terus apotema garis lurus dari O ke D. Nah, itu tadi materi dari Bapak tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, selanjutnya kan ini Bapak bagi kelompoknya dulu ya. Ini sudah Bapak tentukan kelompoknya. Dan Arif sebagai ketua kelompok 1. Siap. Kelompok 2. Ketua kelompok 3. Itu 3 kelompok aja gitu ya. Oke, silakan ketua kelompoknya maju ke depan, ambil LKPD yang sudah Bapak siapkan. Iya, Pak. Ya, oke. Silakan dibagikan ke anggotanya, kerjasama yang bagus, jawab soal LKPD-nya. Bapak kasih waktu 5 menit aja. Masalahnya ini soalnya agak mudah ini. 5 menit aja ya. Iya, Pak. Oke. Sudah selesai? Selesai, Pak. Oke, silakan ketua kelasnya maju. Kita kumpul sini ya. Ini ada soal evaluasi. Bapak ingin mengetahui apakah kalian benar-benar paham dengan soal yang sudah Bapak dengan materi yang sudah Bapak berikan. Ini dijawab per orang ya, bukan kelompok lagi. Jadi dijawab masing-masing. Silakan Bapak minta tolong kepada Pak Arif dibagikan soalnya pada teman-temannya. Ini ambil ke depan ya. Iya, Pak. Oke. Itu soal dijawab saja. Soalnya 5 enggak banyak, benar-benar semua. Silakan jawab, kasih waktu 10 menit. Kumpul. Selesai enggak selesai dikumpul. Walaupun ada yang selesai sebelum 15 menit boleh dikumpul ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, silakan kumpul sini. Oke. Ini
Di kegiatan terakhir ini kita ingin menyimpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari tentang unsur lingkaran tadi. Ada berapa unsur lingkaran? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ada 8, Pak. Iya, oke, ada 8. Pertama apa? Titik pusat. Oke, titik pusat. Yang kedua, nggak terurutan boleh ya. Nggak mesti harus terurutan. Yang penting 8. Yang kedua, jari-jari. Oke, yang ketiga, diameter. Ada busur. Busur. Apalagi? Tali busur. Tali busur. Apotema. Apotema. Juring. Juring dan Pembereng. pembereng. Pintar. Berarti semuanya memperhatikan dengan benar ya. Oke, ini Bapak sudah selesai mengoreksi hasil evaluasinya. Hasilnya bagus. Tidak ada yang di bawah 70, semuanya di atas 90 nilainya. Terima kasih. Oke, jadi untuk minggu depan Bapak minta kalian semuanya bawa benda apa saja yang menyerupai lingkaran ya, minimal 1, nggak usah banyak-banyak, minimal 1, karena minggu depan kita akan praktek memecahkan masalah mengukur kelilingnya sama luasnya dari benda yang masing-masing kalian bawa ya, minggu depan ya dibawa. Ya, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Sudah, Pak. Oke, sudah paham ya? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berguna bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Oke. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf salah hilap, mohon maaf. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.